Roberto Mancini dipecat setelah jadi korban timnas Indonesia, begini statistiknya bersama Arab Saudi. Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih Arab Saudi. Pemecatan Roberto Mancini ini disebut-sebut akibat gagal mengalahkan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa Arab Saudi setelah ditahan Indonesia menjadi berantakan. Pasukan Mancini sempat menang atas Cina dengan skor 1-2, namun setelah itu, Arab Saudi takluk dari Jepang 0-2, dan kembali seri yang kali ini oleh Bahrain dengan skor 0-0. Berdasarkan statistik, sejak kepelatihannya pada Agustus 2023, Roberto Mancini yang juga mantan pelatih Manchester City telah melakoni 18 laga bersama Green Falcons. Dari jumlah pertandingan itu, Arab Saudi bersama Roberto Mancini meraih 7 kemenangan, 5 seri, dan 6 kalah. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengatakan bahwa kontrak Roberto Mancini diputus setelah 14 bulan menjabat setelah rangkaian hasil yang buruk. Kami telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak pelatih tim nasional Roberto Mancini dan mengonfirmasi pelatih baru dalam beberapa hari, bunyi pernyataan federasi. Sebuah sumber menyebutkan situasi Roberto Mancini menyebutkan bahwa sang pelatih tidak mendapatkan kewenangan penuh, serta hasil yang buruk dan tidak meyakinkan membawanya dalam situasi sulit. Media Arab Saudi beberkan deretan kontroversi Roberto Mancini, hasil seri lawan timnas Indonesia juga disorot. Media Arab Saudi, Al Arabiya membeberkan deretan kontroversi pelatih asal Italia Roberto Mancini. Roberto Mancini diputus kontrak oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, dari jabatan pelatih kepala tim nasional pada Kamis, 24 Oktober 2024. Al Arabiya membeberkan deretan kontroversi Roberto Mancini selama melatih timnas Arab Saudi. Mancini melatih Arab Saudi sejak Agustus 2023. Pertama, Mancini mencoret Salman Al-Faraj yang merupakan kapten timnas dan Al-Hilal serta Sultan Al-Ghanam dan Nawaf Al-Akidi yang merupakan pemain utama Al-Nasr. Kontroversi kedua ialah saat Arab Saudi kalah dari Korea Selatan melalui di babak 16 besar lewat adu penalti. Mancini meninggalkan lapangan sebelum Arab Saudi menyelesaikan adu penalti, hal itu membuatnya mendapat kritikan. Kemudian, hasil di luar ekspektasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan timnas Indonesia juga menjadi sorotan. Setelah berakhirnya kompetisi Piala Asia dan kembali ke kualifikasi terakhir untuk Piala Dunia 2026, tim nasional Saudi gagal meraih kemenangan hanya dalam 1 pertandingan dari 4 pertandingan, 3 di kandang sendiri, dengan 2 hasil imbang melawan Indonesia dan Bahrain serta 1 kekalahan dari Jepang, dan Mancini sekali lagi menjadi sorotan, tulis Al Arabiya. Dengan hasil 4 laga itu, Arab Saudi kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 5 poin. Poin mereka sama dengan Australia di posisi kedua dan Bahrain di peringkat keempat. Terakhir, kontroversi Mancini yakni saat pertandingan melawan Jepang dan Bahrain tidak menyertakan bek Al-Hilal, Ali Al-Bulai. Mancini beralasan tidak memanggil sang pemain karena levelnya menurun. Dengan diputus kontrak Mancini, maka Arab Saudi akan dipimpin pelatih baru saat melawan timnas Indonesia. Arab Saudi akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 19 November 2024. Sebelum itu, Arab Saudi bertandang ke markas Australia pada 14 November 2024. Dipecat timnas Arab Saudi, Roberto Mancini dapatkan pesangon fantastis. Pelatih kenamaan Roberto Mancini resmi berpisah dengan tim nasional Arab Saudi setelah hanya 14 bulan mengabdi. Mantan pelatih Manchester City yang berusia 59 tahun ini direkrut musim panas tahun lalu dalam kesepakatan yang saat itu dianggap sebagai pencapaian besar bagi sepak bola Arab Saudi. Namun, setelah hanya mencatat 7 kemenangan dari 18 pertandingan, Mancini kini telah diberhentikan. Pada tahun 2023, Mancini menandatangani kontrak 4 tahun bersama SAF yang berlangsung hingga 2027, dengan gaji tahunan dilaporkan mencapai 25 juta euro, 21,5 juta pound, setelah pajak, menjadikannya salah satu posisi dengan bayaran tertinggi di sepak bola global. Dengan masih tersisa hampir 3 tahun dalam kontraknya saat ia diberhentikan, Mancini diperkirakan akan menerima pesangon besar yang nilainya bisa mencapai 65 juta pound. Tanda-tanda keretakan di akhir masa jabatan. Di akhir masa jabatannya, hubungan Mancini dengan para pemain dilaporkan mulai tegang. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Saudi Arabia saat ini berada di posisi ketiga grupnya. Ketegangan itu makin terlihat setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Bahrain bulan ini, di mana Mancini dikabarkan terlihat berselisih dengan beberapa pendukung Saudi. Sindiran menohok Roberto Mancini usai dipecat Arab Saudi. Usai dipecat Arab Saudi, Roberto Mancini kemudian mengumumkan perpisahannya. Menariknya, dirinya mengunggah foto yang berbau sindiran. Pelatih asal Italia itu mengunggah foto klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana Arab Saudi berada di posisi ketiga. Jumlah poin itu juga sama dengan Australia yang ada di peringkat kedua.
Unggahan itu seolah Roberto Mancini ingin menyampaikan bahwa kiprahnya di putaran ketiga tidak buruk-buruk amat. Arab Saudi tetap mampu bersaing di posisi 3 besar. Terlepas dari itu, Arab Saudi segera mencari pelatih baru untuk mengganti Roberto Mancini. Legenda Real Madrid, Zinedine Zidane, digadang-gadang sebagai pengganti. Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa Timnas Arab Saudi U19 menang atas Timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan Timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan Timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions, julukan Singapura, kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih Timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas Timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa Timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat Timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih Timnas Malaysia. 4. Vidislav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vidislav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Dinh The Nam, Timnas Vietnam U20. Dinh The Nam harus rela melihat Timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi Timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika Timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Dinh The Nam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Hal itu setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu Timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos, julukan Timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun Timnas Australia, kata Graham Arnold, dikutip dari laman Socceroos. Bagaimana menurut kalian?